Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tianingrum dengan NIM G2B219045 dari program Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah penyelenggaraan mutu makanan dengan topik pembahasan yaitu tinjauan kehalalan proses pangan hewani. Materi kali ini saya ambil dari Jurnal Agroindustrial Technology Journal yang sudah terindeks di SINTA dengan judul Perception on Halal Traceability on Chicken Meat Supply Chain. Baik, selanjutnya topik pembahasan kita dimulai dari mengenal apa itu definisi halal, kemudian kita akan membahas tentang prinsip halal industri pangan, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang prinsip halal pada rantai pasok daging ayam, dan yang terakhir kita akan membahas tentang titik kritis dan rekomendasi perbaikan rantai pasok halal daging ayam. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu definisi halal. Halal itu sendiri merupakan segala sesuatu yang diizinkan. Nah, kata ini merujuk kepada banyak hal, termasuk salah satunya yaitu makanan. Makanan yang halal tidak hanya didasarkan pada bagaimana cara kita memperolehnya, tetapi juga kita harus mengetahui bagaimana cara kita memprosesnya, apakah diproses dengan cara yang halal atau tidak. Karena halal itu sudah menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan. Nah, maka dari itu materi kita pada kali ini yaitu mempelajari tentang kajian kritis halal pada pangan khususnya yaitu pangan hewani, salah satunya yaitu ayam. Nah, di Indonesia sendiri, pedoman dalam penerapan prinsip halal itu khususnya dalam industri makanan sudah diatur oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita kenal dengan istilah LPPOM MUI. Lembaga inilah yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia. LPPOM MUI ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan seperangkat aturan tertulis mengenai sistem jaminan halal atau biasa kita kenal dengan istilah SJH. Nah, SJH inilah yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan makanan yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Seperangkat aturan tertulis tersebut disusun dalam beberapa seri yang disebut HAS 23000. Jadi, pada prinsip halal industri pangan, kita harus mengetahui poin pentingnya di sini adalah tentang SJH dan HAS 23000. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip halal pada rantai pasok daging ayam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa prinsip-prinsipnya yaitu ada dua, persyaratan sertifikasi halal atau HAS 23000 dan pedoman pemenuhan kriteria SJH di rumah potong hewan atau HAS 23103. Nah, dari acuan kedua dokumen ini ada tiga titik kritis dalam operasi logistik halal. Yang pertama adalah penggudangan, kemudian ada penanganan bahan dan transportasi. Selanjutnya yaitu membahas tentang titik kritis halal daging ayam. Nah, daging ayam itu sendiri merupakan salah satu produk hewani yang harus dijamin kehalalannya dimulai dari sepanjang rantai pasoknya. Jadi tidak hanya dari cara pengolahannya saja, tapi dimulai dari rantai pasoknya. Di sini ada 5 titik kritis halal daging ayam. Yang pertama yaitu bagaimana cara penyembelihan ayam itu sendiri, kemudian ada alatnya yang digunakan, kemudian ada prosedur tertulis untuk aktivitas kritis halalnya, kemudian ada penanganan selama penyimpanan, dan yang terakhir adalah pelabelan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penyembelihan ayam secara halal. Di sini ada 8 cara. Yang pertama, pastikan penyembelih itu harus melafalkan Bismillah ya Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim untuk setiap hewan yang akan dipotong. Khususnya di sini yaitu ayam. Yang kedua, ketika disembelih, ayam itu harus diposisikan dalam keadaan berbaring atau tergantung atau berdiri, jadi tidak akan kabur kemana-mana. Dan syaratnya yaitu harus dilakukan dengan secara cepat. Nah, karena harus dilakukan secara cepat, yang harus diperhatikan juga adalah poin ketiga.
ada bagian yang harus terpotong, yaitu 3 saluran. Yang pertama, pembuluh darah, kerongkongan, dan tenggorokan. Nah, semua itu harus dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengangkat pisau. Kemudian dilakukannya dari leher bagian depan dan tidak memutus tulang leher. Yang keenam, pastikan hewan yang akan disembelih sebaiknya diarahkan ke kiblat. Yang ketujuh, supervisor halal itu harus benar-benar mengecek dan memastikan kembali terpotongnya 3 saluran tadi, karena ini yang menjadi bagian yang paling penting ya, yaitu pembuluh darah, kerongkongan, dan tenggorokan, serta darahnya, darah dari ayam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rekaman dan pencatatan proses penyembelihan itu harus benar-benar disimpan dan dipelihara. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting yaitu pasca penyembelihannya. Hal ini biasanya luput dari pengawasan. Ada 3 aspek penting yang harus kita ingat. Yang pertama tentang waktu, kemudian pengawasannya, dan yang ketiga tentang ruangnya. Dimana waktu jeda yang paling pendek antara pemotongan dengan proses selanjutnya adalah 3 menit. Ini untuk unggas khususnya ayam ya. Jadi jangan dilangsungkan dengan proses selanjutnya, harus didiamkan dulu selama 3 menit. Yang kedua adalah proses pengawasan, yaitu di mana supervisor halal harus benar-benar memeriksa dan memastikan kembali hewan itu benar-benar mati sebelum dilakukan penanganan selanjutnya. Yang kedua, itu proses pengawasannya. Kemudian yang ketiga adalah proses penyimpanannya atau penanganan sementaranya. Ruang atau lokasi penanganan karkas dan jeroan itu harus dipisah, tidak boleh disatukan. Jadi 3 aspek ini harus benar-benar diperhatikan dalam penyembelihannya. Oke, titik kritis selanjutnya mengenai alat penyembelihan. Yang di sini yang akan kita bahas, ini ada 4 syarat mengenai alat penyembelihan. Yang pertama harus tajam, karena apa? Kalau tumpul itu akan lebih menyiksa binatang itu sendiri. Kan kalau tajam itu prosesnya akan menjadi cepat. Kemudian bahan yang digunakan itu jangan yang berasal dari kuku, gigi, dan taring. Ini syarat halalnya ya. Kemudian yang ketiga adalah ukurannya. Pilih ukuran alat penyembelihan itu yang disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong. Jadi misalnya hewannya besar, jangan menggunakan alat yang kecil. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Yang terakhir ini yang gak kalah penting dan seringkali luput dari pengawasan kita, itu tentang adab. Jadi jangan mengasah alat yang akan menyembelih hewan itu di depan hewan yang akan disembelih. Jadi adabnya itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya titik kritis yang harus diperhatikan mengenai prosedur tertulis untuk aktivitas kritisnya. Di sini ada 4 aspek penting nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai implementasi aktivitas kritis. Yang tadi sudah dijelaskan ya, yang di awal tentang SJH-nya. Jadi perusahaan harus memiliki SJH. Kemudian, prosedur tertulis aktivitas itu harus disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat, misalnya kepada supervisor, kepada yang menyembelihnya, kepada yang menangani semuanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prosedur tertulis itu harus dievaluasi. Nah, setidaknya setahun sekali. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, tetapi jika ada yang tidak sesuai dengan prosedur ini harus dievaluasi, harus segera dievaluasi. Dan yang terakhir, aktivitas kritis ini dapat mencakup pra-penyembelihan, pemingsanan, proses penyembelihan, penanganan dan penyimpanan, pengemasan, dan pelabelan. Oke, proses selanjutnya yaitu penanganan selama penyimpanan. Nah, di sini ada 4 aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika ada produk yang non-halal, maka produk yang halal tersebut harus benar-benar dipisahkan saat ditangani maupun disimpan. Kemudian yang kedua, produk halal ini harus dihindarkan dari kontaminasi silang dengan bahan najis, misalnya darah, kemudian kotoran-kotoran, karena kita menanganinya secara halal, jadi benar-benar dijauhkan dari kontaminasi silang dengan bahan najis atau cemaran lainnya. Melalui apa? Melalui penyimpanan yang baik. Tuh. Jadi yang ketiga adalah supervisor halal itu harus benar-benar memeriksa dan memastikan bahwa produk non halal tidak tercampur dengan produk halal. Nah, ini peran supervisor halal
dari awal sampai akhir benar-benar harus diperhatikan. Dari mulai penyembelihan sampai bahkan pelabelan pun tadi harus benar-benar memperhatikan. Yang keempat adalah semua rekaman penanganan dan penyimpanan produk harus disimpan dan dipelihara. Ini berkaitan dengan pencatatan ya, harus benar-benar disimpan. Tuh. Oke, kajian titik kritis yang terakhir yaitu tentang pelabelan. Di sini harus benar-benar diperhatikan, jadi jangan luput dari perhatian kita meskipun terkesan sepele. Jadi kemasan itu harus memiliki label untuk menandai kehalalan dari produk, karena produk kita adalah produk ayam potong, jadi dalam kemasan itu harus disertakan label halal. Label itu harus terperinci menunjukkan perbedaan produk yang halal maupun non-halal. Nah, bisa dengan apa? Dengan stiker logo halal. Yang kedua, ada nama, nomor rumah potongnya, dan alamatnya. Hal ini untuk memudahkan identitas dari produk tersebut. Kemudian, sertakan juga tanggal penyembelihannya serta berat bersihnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi mengenai tinjauan kehalalan proses pangan hewani dari mata kuliah penyelenggaraan mutu makanan ini bisa bermanfaat buat kita yang mendengarkan, buat kita semua. Akhir kata, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.